Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semuanya. Kali ini saya akan membuatkan tutorial pola untuk gaun pengantin. Gaun pengantinnya modelnya seperti ini ya. Nanti kawan-kawan simak dari awal sampai selesai step by stepnya, karena akan saya jelaskan semuanya. Cara pembagiannya, dari ukurannya, saya akan jelaskan semuanya ya, lengkap detail step by step. Oke, sekarang kita akan mulai. Seperti biasa alat-alatnya ini ya. Saya menggunakan ukuran yang ada, nanti kawan-kawan bisa dengan ukuran kawan-kawan masing-masing ya. Saya hanya akan menjelaskan cara pembagian untuk membuat polanya. Oke, kita mulai ya. Karena ini menggunakan kertas yang ada. Untuk langkah yang pertama, kita buat garis untuk pundak. Lalu turun pinggang dari pundak ke pinggang 41. Turun pinggang bisa berbeda-beda ya, tergantung tinggi badan orang yang akan memesan baju ke kita ya. Cara ukurnya ukur dari atas pundak ke batas pinggang. Oke, selanjutnya kita buat garis lurus ya. Pundak sudah, pinggang sudah, turun bahu. Turun bahu itu standarnya 4 cm ya. Lalu kita garis. Setelah turun bahu, itu turun dada. Dari pundak ke dada puncak cara mengukurnya ya. Dari pundak ke dada puncak. Turun dada 23. Oke, setelah seperti ini kita akan buat garis untuk kupnat ya, kupnat pinggang ya. Standar untuk size S, size M itu 9. Jika size L, XL itu bisa sampai 10 ya. Setelah diberi tanda, kita buat garis lurus. Lalu kita ukur 1 cm 1 cm. Oke, ini kupnat pinggang ya. Setelah kupnat, kita cari ukuran dada. Dada puncak 86. 86 dibagi 4. 86 dibagi 4 sama dengan 21,5 cm.
untuk badan depan selalu ditambah 1 cm ya. Lalu pinggangnya 70 dibagi 4 sama dengan 17,5 cm. Cara ukur pinggang karena ada kupnat, ini kupnat kita lewatin ya. Ukurnya dari sini. Nah, garis yang pertama ada di titik 8. Lalu titik 8 ini kita geser ke garis satunya. Nah, seperti ini ya. 17,5 di sini. Lalu kita tambah 1 cm ya, sama dengan dada ya. Kita tambah 1 cm. Kita tambah 1 cm. Setelah sudah diberi tanda, kita akan buat garis dengan garisan yang agak melengkung. Oke. Setelah bodi samping sudah kita buat, kita akan ukur untuk pundak ya. Pundak 38 dibagi 2 sama dengan 19. Lalu lebar bahu itu 11 untuk standar size S ya. Oke, sudah kita dapatkan. Lalu karena ini kita akan membuat pola gaun pengantin bentuknya bustier juga dengan atasan brokat atau tile. Nah, ini adalah triknya atau rahasianya ya. Kawan-kawan harus simak ya. Bagian pundak ini yang sudah kita ukur, kita tambah 5 cm. Nah, 5 cm. Harusnya pundak itu di sini. Nah, kita rubah ke sini. Oke. Setelah di sini kita kurangi, beri tanda di 5 cm. 5 cm, lalu 5 cm lagi. Setelah diberi tanda 5 cm ini, kita tarik garis ke dada puncak. Oke. Nah, untuk membuat armhole-nya untuk standar size S itu sudah saya buat ya. Standarnya itu kalau saya biasanya 16 sampai 17 cm. Jika menurut teorinya dada puncak 86 dibagi 4 sama dengan 21,5. Nah, 21,5 dari sini ya. Tuh. 17 sama aja artinya kan. Saya sudah di ini kan ya, sudah dimatangkan ukurannya ya menjadi 17 turunnya ya. Nah, di sini. Kalau teorinya turun tangan ini dada puncak dibagi 4, oke? Setelah membuat garis atau tanda untuk turun tangan, kita akan buat kerung lengan dengan yang paling melengkung ya. Oke. Setelah seperti ini, kita boleh membuat untuk lingkar leher. Lingkar leher itu turunnya 8 atau 9 cm ya. Kita buat di 9 cm. Selanjutnya, untuk langkah yang selanjutnya, kita naikkan dari puncak ke sini 9 cm. Oke. 9 atau 8,5 boleh ya, 9 cm aja. Nah, di sini kita kurangi 1 cm ya, 1 cm. Di sini kita kurangi 1 cm. Oke. Nah, untuk kupnat samping kita kurangi 3 cm. 3 cm. Lalu kita bagi 2. Oke. Kita akan buat kupnat dada dulu. Nah, kupnat dada ini kita bentuknya di pola nantinya ya, bukan di kain ya.
bikin kupnatnya bukan di kain tapi di pola nanti akan saya jelaskan. Setelah seperti ini, kita akan membuat garis untuk bastiernya ya. Kita beri tanda dulu 9 di sini. Oke. Lalu ini ke sini ya. Untuk bagian depan kita kurangi 1 cm ya, setengah ke sini, setengah ke bawah, setengah ke atas. Nanti kawan-kawan jika ada yang kurang paham, kawan-kawan boleh tanya di kolom komentar ya, nanti akan saya jelaskan. Nah ini yang kita kurangi 1 cm, kita bentuk ya. Oke. Nah, di sini kita kurangi 1 cm ya. Lalu kita buat garis ke dada puncak. Oke. Lalu kupnat kita kurangi 1 cm 1 cm. Lalu kita bentuk ke dalam dengan yang melengkung seperti ini ya. Nah ini sudah jadi. Ini adalah untuk pola gaun pengantin di bagian depan. Jadi kawan-kawan terus ikuti step by stepnya, akan saya kupas semuanya, akan saya jelaskan semuanya, akan saya buka semuanya trik rahasianya untuk membuat pola gaun yang nyaman dan indah saat dipakai. Jadi kawan-kawan terus simak dan terus ikuti dan pelajari, lalu kawan-kawan bisa praktekkan untuk usaha kawan-kawan di rumah ya, untuk usaha jahit kawan-kawan semuanya. Ini adalah depan ya. Ini depan, sama ini depan juga. Ini kainnya adalah satin plus brokat. Yang atas ini bisa dengan tile atau brokat aja. Oke, nanti besok saya akan lanjutkan dengan pola belakangnya full ya, nanti ada atasnya juga. Setelah pola belakang saya akan jelaskan cara membentuk pola bagian atasnya dan bagian bawahnya ya. Jadi kawan-kawan terus ikuti, terus simak dan pelajari sampai selesai ya, sampai saya terangkan semuanya, agar apa yang saya miliki ini bisa terus saya bagikan untuk kawan-kawan semuanya. Semoga ini bisa menjadi berkah buat semuanya. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai selesai untuk membuat pola depannya ya. Besok akan saya lanjutkan dengan pola belakang. Jadi jangan lupa terus ikuti, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar yang positif agar channel ini semakin berkembang dan saya pun semakin bersemangat lagi untuk terus berkarya, berbagi manfaat untuk semuanya, terkhusus di dunia fashion. Oke, terima kasih semuanya. Saya Yudi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.